Alhamdulillah wa syukurillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Perdana Menteri, juga Bapak Panglima Absib dan Pak Kapolsib. Juga yang saya hormati para pengagung, para adipati, para demang, para tumenggung, dan wabil khusus keluarga saya di Kesultanan Salacau Tumurahayu. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Dalam acara hari ini tentu kita sebagaimana biasa mengadakan halal bihalal, karena dalam 1 bulan kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya atas nama pribadi dan keluarga, apabila dalam 1 tahun bahkan lebih ke belakang pihak kami dan keluarga ada perihal laku, ucap, kata, tata krama, bahasa, baik pun harta Bapak Ibu sekalian, yang satu dari sisi kebijakan yang tidak mengenakan pada hati nurani, dan juga dari sisi harta yang kami makan beserta keluarga, saya mohon atas nama pribadi dan keluarga maaf dari Bapak Ibu dan dihalalkan atas segala harta yang sudah kami nikmati dan kami makan. Bagaimana Ibu, Bapak? Alhamdulillah, terima kasih atas semua itu, dan tentunya kami beserta keluarga tidak perlu lagi dipinta manakala ada hal yang sebaliknya tentu kami memaafkan dan menghalalkan. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dalam setahun ini tentu Bapak Ibu banyak berpikir tentang Selako atau Salacau Tumurahayu yang saya pimpin sebagai cagar budaya yang tetap menjunjung tinggi Undang-Undang Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18A, 18B. Berikut juga Undang-Undang Cagar Budaya pasal 28I dan juga Undang-Undang Cagar Budaya nomor 10 2014 terkait peraturan-peraturan cagar budaya. Juga terkait hak-hak yang diatur secara internasional, baik pun melalui perjanjian Renville, baik pun juga ada terjadinya di konferensi Asia Afrika, di mana semuanya sepakat, semua negara menjunjung tinggi hak-hak wilayah yang menjaga kedaulatannya kepada kebudayaannya secara pribadi ataupun secara kolektif. Tentu kita dari sisi kebudayaan, dan alhamdulillah kita juga sebagaimana kita ketahui bersama, kita sudah memiliki nomor UNDP atau United Nations Development terkait heritage kultural federasi yang ditandatangani oleh pejabat internasional, dan itu semua sudah dimiliki oleh kita semuanya. Tentu kita tinggal menjalankan sebagaimana hak-hak yang diatur tadi oleh Undang-Undang Cagar Budaya, baik pun Perda Cagar Budaya. Kita mari laksanakan dengan baik, dengan penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Dan dari semua jajaran para pengagung dari Kesultanan Salacau, saya mohon kepada semuanya yang ada di wilayah Kademangan, wilayah Ketumenggungan, dan juga wilayah Keadipatian dapat bekerja sama dengan pihak pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya, dan juga dengan pihak-pihak internasional, karena kebudayaan diatur oleh lembaga-lembaga yang sudah ditetapkan. Kalau di internasional itu diatur oleh UNESCO. Tentu kalau di Indonesia ada Kementerian Budaya Pariwisata, ada juga Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan lain sebagainya. Tentu di dalam hal untuk melestarikan budaya-budaya seni tradisi, karena pada dasarnya asal-usul sebuah negara bangsa manapun terletak pada nilai sejarah dan kebudayaannya. Baru-baru hari ini, beberapa hari kebelakang, kita menyaksikan juga pelantikan Raja Charles III di Inggris
Tentu beliau sendiri sebagai negara monarki yang masih bertahan secara kokoh, yang paling terlama yang ada saat ini, mereka semua masih melestarikan kebudayaannya berdasarkan literatur kultur masa lalu di pada leluhurnya. Apalagi kita bangsa Indonesia yang baru dinaungi pemerintahan baru yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia hanya beberapa puluh tahun saja, belum genap 100 tahun. Inggris saja yang begitu lama sampai hari ini masih melestarikan nilai-nilai kebudayaannya. Mari kita berguru kepada negara-negara maju, berguru kepada negara-negara superpower, bahwa pada dasarnya kesadaran dan kesabaran daripada kita semua untuk menjalin hubungan diplomasi secara lokal maupun secara internasional. Ini perlu dijalin dan dijaga. Terkait permasalahan bela negara juga yang dipimpin oleh Pak Kapolsek maupun Panglima Arsip, itu sudah ada aturan undang-undang bela negara secara nasional maupun undang-undang atau aturan yang ada di dalam piagam PBB. Jadi jangan ada suatu kekhawatiran melaksanakan program-program yang sudah diputuskan oleh Cagar Budaya Salacau Tugu Rahayu. Dan setiap menyampaikan sambutan, tentu saya yang bertanggung jawab urusan Salacau Tugu Rahayu. Jadi saya minta kepada pemerintahan nasional Indonesia maupun kepada pemerintahan internasional di dalam naungan PBB, urusan Salacau International Federation dan urusan Cagar Budaya Salacau Tugu Rahayu, saya Rohidin Sarjana Hukum bin Haji Raden Saifullah, Trustee Guaranty of Internasional yang bertanggung jawab. Jadi jangan ada orang-orang kami, keluarga kami, pengembang, baik itu para simpatisan, mau itu struktural yang menjabat di Kademangan, di Ketumenggungan, di Keadipatian yang diganggu. Maka kalau ada yang mengganggu, berhadapan dengan hukum-hukum yang berlaku dengan saya. Itu tentu saya tegaskan dari setiap saya menyampaikan sambutan, arahan di setiap waktu untuk jajaran para pengagung Salacau International Federation atau Salacau Tugu Rahayu. Dari sisi pertanggungjawaban, saya sebagai Ketua Cagar Budaya atau saya sebagai Trustee Guaranty Internasional, baikpun saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang tentunya tadi semua sudah ada peraturan undang-undang baikpun peraturan daerah yang mengatur tentang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan di hari ini ke depan kita menghadapi tahun-tahun politik untuk memilih para pemimpin, mau itu tingkat bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPRD tingkat 1, 2, dan DPR RI. Apabila Bapak Ibu dari para pengagung Salacau Tugu Rahayu dan juga para simpatisan yang mendengar dan mengetahui sambutan saya mempertanyakan hak-hak atau hal-hal itu kepada kebijakan Salacau, saya atas nama Sultan Salacau, atas nama pimpinan tertinggi Cagar Budaya di Salacau Tugu Rahayu, memberikan keluasan, kebebasan untuk menentukan hak-hak politik dan untuk mendukung tujuan-tujuan politik, mau itu para pengagung dan keluarga dari Salacau, mau itu mendukung orang-orang keluarga yang ada di luar Salacau. Saya pribadi mempersilahkan, membebaskan, mau mendukung partai A, partai B, partai C, dan lain sebagainya. Tetapi saya minta ketika datang di Salacau, mari kita junjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan dukungan, perbedaan dorongan, perbedaan partai, perbedaan organisasi binaan, ataupun apapun itu adalah bagian kehidupan bernegara.
Tapi ketika kita bersama di Salako, kita sama-sama adalah keluarga yang tetap kokoh menjaga silaturahmi. Kita harus mengikuti aturan fatwa alim ulama bahwa perbedaan pendapat, manakala kita bisa mengambil hikmah, itu akan menjadi rahmat dan ilmu pengetahuan yang sangat tinggi nilainya untuk kita, bahkan untuk keturunan kita. Jadi saya minta kepada bapak-bapak para pengagung, karena ini para perwakilan yang dari Cirebon, dari Bandung, dari Majalengka, Sumedang, baik pun wilayah Pangandaran, Tasikota, Kabupaten dan sekitarnya yang hadir, tentu di belakang bapak-bapak ibu perwakilan ada ribuan, ratusan ribu simpatisan atau tujuan-tujuan di dalam perjuangan. Jadi saya tegaskan, Salacau, saya sebagai Sultan memberikan kebebasan kepada keluarga besar Cagar Budaya untuk memilih, menentukan hak-hak politik. Yang penting saya minta jaga kerukunan, kedamaian, jangan ada pertengkaran gara-gara beda pilihan, jangan ada perselisihan karena gara-gara beda partai. Karena pada dasarnya semua partai politik, semua organisasi adalah pelaksana undang-undang untuk menuju negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Tapi di sisi lain, karena ada istilah ku angkusikum wahlikum, saya minta manakala di Tasikmalaya Kota ada keluarga Cagar Budaya Salacau yang mencalonkan diri dari partai A, dari partai B, beda dapil, mari dukung, perjuangkan. Atau misalkan di Kabupaten Tasikmalaya atau di Majalengka, di Cirebon, dukung, silahkan. Jadi ada proyeksikan dukungan-dukungan. Jangan sampai berpikir bahwa Salacau bertolak belakang dengan kebijakan politik pemerintahan. Mari kita turut partisipasi dalam rangka menjunjung tinggi hak-hak politik bernegara. Jadi saya sekali lagi memberikan kebebasan kepada bapak-bapak ibu untuk menentukan hak politik, mau itu mendukung atau mau menjadi pelaku partai politik, mau partai A, B, C dan lain sebagainya. Karena negara kita begitu banyak partai, dan mungkin ya kalau saya pikir Indonesia ini memang hebat, partainya bisa banyak. Amerika saja negara superpower, partainya cuma 2, yaitu antara Demokrat dan Republikan. Tapi Indonesia mungkin karena memiliki pulau yang begitu luas, istilahnya dari Sabang sampai Merauke ada 17.000 pulau lebih. Mungkin itulah yang menjadi dasar karakter pemerintah Indonesia hingga memiliki partainya pun banyak. Dan kultur, suku, bahasa, budaya masyarakat Indonesia juga banyak. Maka kita maklumi, kita tidak perlukan dijadikan perdebatan, tetapi mari kita berkarya, bekerja untuk menuju, membantu, turut serta membantu program pemerintah dalam rangka mencapainya tujuan yang tadi, yaitu kemerdekaan yang hakiki dan terciptanya kesejahteraan, perdamaian antar sesama bangsa, dan tujuannya tercapainya juga negara yang baldatun, thayyibatun, warabun, ghafur. Itulah arahan-arahan saya ketika menghadapi politik yang akan terjadi, karena itu sudah bagian daripada ketetapan hukum negara Indonesia. Jadi permasalahan pilihan-pilihan atau tahun-tahun politik hari ini 2023 sampai 2004 bukan hal yang tidak harus dihindari, tapi ikutlah terlibat yang menjalankan dan turut serta, silahkan untuk menentukan hak-hak politik masing-masing. Tapi ingat, ketika kembali ke Salako, kita adalah sama keluarga besar Cagar Budaya Salacau. Kita sama adalah para bangsawan-bangsawan yang memiliki nilai-nilai kebijaksanaan. Jadi orang Salacau itu adalah orang-orang yang jelas, yaitu terah-terah bangsawan. Karena tidak mungkin bisa berkumpul di sini tanpa dahulu leluhur kita bersatu.
Maka darah-darah kita adalah darah bangsawan, dan tuntutan kewajiban darah bangsawan itu adalah menunjukkan perilaku yang baik, yang mulia, yang bisa melindungi diri kita, keluarga kita minimal, selebihnya untuk tetangga dan orang lain, dan dapat mampu menunjukkan nilai-nilai adab dan kebijaksanaan. Ada istilah di dalam bahasa-bahasa ilmu, orang sakti, orang gagah, memiliki keilmuan, kesaktian apapun itu akan kalah dengan orang yang memiliki keadaban. Atau ada istilah lain, istiqomah. Jadi perilaku yang mulia itu adalah adab dan istiqomah di dalam menjalankan kebenaran dan aturan hukum. Namun cekarun orang mah hirup kudu bisa milu ka waktu, mi bapak ka zaman. Ulah bertentangan dengan zaman, dengan aturan-aturan yang ada saat ini, tapi mari kita terlibat di dalamnya. Itu terkait permasalahan politik. Dan selanjutnya permasalahan keuangan terkait yang selama ini kita perjuangkan. Secara pribadi, baik pun secara institusi, kita sudah melakukan hubungan-hubungan diplomatik secara nasional baik pun internasional. Kita sudah melakukan juga pekerjaan persuasif antar personal pejabat tertentu yang berkaitan dengan itu. Baik pun secara terbuka di publik, saya bicara di YouTube, saya menulis di media-media sosial, bahkan di media-media internasional. Tentu Bapak juga pernah membaca tulisan-tulisan saya yang diterbitkan di Amerika Serikat, baik pun di Indonesia. Apalagi YouTube, semua bisa buka, aksesnya di mana-mana bisa. Dan itu sudah dilakukan. Ternyata hasilnya masih seperti ini. Tetapi kita sebagai umat manusia yang beradab dan memiliki kebijaksanaan, tentunya kita harus melaksanakan rukun iman ke-6. Apa itu? Khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Hasil dan tidak hasil pada hakikatnya itulah ketetapan Allah. Tapi kita jangan pernah putus harapan. Selama matahari terbit dari barat dan nyawa kita masih tinggal di dada kita, di jiwa raga kita, tetap harapan itu ada, karena 1 detik, 1 menit bisa berubah. Itulah yang harus kita pegang, dan itulah harus kita yakini, bahwa doa, langkah, ikhtiar, upaya tetap kita maksimalkan. Tetapi kalaupun itu semua tidak sesuai harapan, mudah-mudahan kita yakin bahwa Allah akan mengganti perjuangan kita dan doa-doa kita dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk kita semuanya. Jadi kita jangan pernah kecil hati. Kedua, saya urusan permasalahan trans garansi internasional. Selama ini karena saya merasa juga jenuh, saya manusiawi, bicara dianggap halu, bahkan dianggap mimpi. Tidak sedikit orang mengatakan Sultan Salako halu dan lain sebagainya. Saya hanya senyum saja, karena mereka memberikan satu putusan seperti itu atau pandangan seperti itu karena kurang pengetahuan itu sendiri. Sisi hukum, saya alhamdulillah sudah memiliki gelar akademik sarjana hukum, dan hari ini saya sedang menyelesaikan S2 saya di Universitas Galuh Ciamis beserta istri dan keluarga, dan mudah-mudahan mungkin setelah selesai S2 saya juga ingin melanjutkan menyelesaikan S3 doktoral. Mungkin nanti saya rencana ngambil di Bandung, terlepas fakultasnya mana nanti biarlah Allah yang menentukan, karena memang cita-cita dan rencana sudah ada untuk menyelesaikan S3 di Bandung. Hanya permasalahannya ini kembali kepada tadi, banyak orang yang mencibir, menyinyir kepada kita, kepada saya. Saya bicara secara hukum, saya ini orang akademik, dan saya hukum, saya itu sarjana hukum, artinya saya itu mempelajari hukum, dan saya sekarang juga master hukum, mempelajari hukum. Hukum yang saya pelajari, saya ngambil HTN, hukum tata negara. Artinya apa yang saya sampaikan itu semua berdasarkan aturan-aturan yang ada. Jadi maka dari itu Bapak Ibu di keluarga Besar Salako jangan merasa kecil hati. Mungkin Allah
belum sampai rezeki kita dari jalan itu dan mungkin belum saatnya. Tapi ada satu yang harus Bapak Ibu ketahui, bahwa saya atas nama pribadi dan juga atas nama Trasti baikpun atas nama Sultan Patra Kusuma 8, saya sudah menguasakan kepada tim pengacara internasional yang untuk bergerak melaksanakan tugas-tugas mereka di ICJ, di International Court of Justice maupun di International Criminal Court di Den Haag, Belanda. Jadi mari kita doakan bersama, wabil khusus yang melaksanakan tugas selaku untuk menjadi manajemen, terutama dalam melaksanakan terkait permasalahan keuangan yang selama ini kita perjuangkan. Kita doakan agar beliau-beliau yang menjalankan tugas di Den Haag, Belanda, baik pun di Amerika, baik pun di Jerman, baik pun di negara-negara lain yang terkait struktur manajemen trust garansi internasional, semoga Allah berikan kesehatan kepada mereka semuanya, dan juga Allah berikan petunjuk kepada mereka semuanya, dan Allah berikan keselamatan, kesejahteraan kepada mereka semuanya, hingga mereka melaksanakan tugas-tugas atas perintah pribadi saya mewakili dari bapak-bapak semua, mampu menjalankan sesuai rencana dan cita-cita kita semua. Itu yang saya harapkan, doa dari Bapak, wabil khusus kepada tadi kita kirimkan ke Fatihah kepada para manajemen yang kita tugaskan di sana. Semoga Allah mengijabah. Ya Allah, taqabbal doa fi hajjati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan juga kepada aparat pemerintah negara Republik Indonesia, dari tingkat RT sampai tingkat presiden, dari tingkat Babinmas, Babinsa, Hansip sipil sampai Panglima TNI Polri dan para prajurit, para perwira, pamen, pati, semoga mereka semua juga diberikan kesehatan dan ditunjukkan kepada jalan yang benar, dan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan tercapainya tujuan sesuai hajat masyarakat kita, yaitu negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur, dan juga negara dalam keadaan sejahtera. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian sambutan dari saya. Apabila ada tutur kata bahasa yang kurang berkenan, sekali lagi atas nama pribadi mohon dimaafkan atas kehilapan dan atas kebodohan dan juga kurang pengetahuan saya dalam menyampaikan tatanan bahasa yang baik dan benar. Semoga Bapak Ibu semuanya mengampuni, dan kepada semua pendengar, manakala nanti ini dengar dilihat oleh orang yang ada di luar sini, semua juga memaklumi atas apa yang saya sampaikan. Demikian, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi kajian atau juga wawasan, mudah-mudahan menjadi kajian ilmu buat kita semua dan juga menjadi motivasi dan supaya kita bisa mengkajinya. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya sambutan dari Perdana Menteri Bapak Haji Asep Sederogo. Bismillahirrahmanirrahim.